Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4, kelas manajemen 20C akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana penerapan matriks dan persamaan linear dalam ekonomi bisnis. Untuk itu, kami mengambil sebuah kasus untuk membantu kami dalam menjelaskan bagaimana penerapan matriks dan persamaan linear di ekonomi bisnis ini. Jadi, kasusnya adalah Y Biliar, perusahaan pembuat meja biliar. Membuat 3 jenis meja biliar untuk rumahan dan juga penggunaan profesional. Banyak waktu yang dibutuhkan untuk merakit, mengangkut, dan memasang meja biliar tersebut terangkum dalam matriks T, di mana semua waktunya dalam jam. Biaya masing-masing komponen tersebut dalam rupiah tiap jamnya tersaji dalam matriks C untuk kedua gudang perusahaan tersebut, yaitu di Lumajang dan Banyuwangi. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Oke? Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, supaya kita bisa sayang-sayangan, yuk kita kenalan dulu. Yang pertama, ada Krisna Agung. Tugasnya adalah merekam video. Yang kedua, ada Farah Nur Aulia. Tugasnya menghitung penyelesaian kasus bagian C. Yang ketiga, ada Hera Silviana. Bertugas menemukan contoh kasusnya. Nah, yang keempat, ada Melawati Purwasih. Bertugas dalam pembuatan PowerPoint slide 11 sampai dengan akhir. Yang kelima, ada Bagja Gumelar. Bertugas mengumpulkan materi penjelasan mengenai matriks pada persamaan linear. Yang keenam, ada Andini. Tugasnya mengumpulkan materi penjelasan mengenai matriks. Yang ketujuh, ada Fiska Anggraini. Tugasnya membuat PowerPoint dari slide 1 sampai dengan slide 5. Yang kedelapan, ada Muhammad Fikri Nur Wahid. Bertugas membuat PowerPoint dari slide 6 sampai dengan slide 10. Yang kesembilan, ada Mahdiah Indah Hasika. Bertugas dalam menghitung penyelesaian kasus bagian A dan bagian B. Nah, yang terakhir, ada si ganteng kalem dari Gua Hero yang bernama Dodi Setiawan. Bertugas dalam pengeditan video. Oke. Lalu apa sih tujuan kami dalam presentasi ini? Tujuan kami yang pertama, untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis dari Ibu Insinyur Hajah Neti Nur Lenawati. Lalu yang kedua, tujuan kami adalah menerapkan rumus matriks dalam usaha pembuatan meja biliar yang dilakukan oleh perusahaan Y Biliar. Lalu yang ketiga, tujuan kami adalah menemukan keuntungan yang didapatkan perusahaan Y Biliar ini dari berbagai variabel yang tersedia. Oke, selanjutnya, sebelum kita menyelesaikan kasus yang ada, berikut ini adalah pengenalan materi matriks yang akan dibawakan oleh saudara Krisna Agung. Ya, dipersilakan Kak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Agung. Saya akan menjelaskan di slide keempat dan kelima. Metrik adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom, atau kedua-duanya dalam tanda kurung. Bilangan yang menyusun metrik disebut elemen metrik. Ordometrik adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya garis M dan banyaknya kolom N. Di sini ada contoh. Diketahui jumlah penjualan mobil jenis A, B, dan C dengan harga jual masing-masing 146 juta, 275 juta,
dan 528 juta pada kota P, Q, dan R. Jenis mobil A, harga jualnya 146 juta. Harga penjualan unitnya di kota P 34, di kota Q 56, di kota R 41. Jenis mobil B, harga jualnya 275 juta. Penjualan tiap kota P 45 unit, kota Q 36 unit, kota R 37 unit. Jenis mobil C, harga jualnya 528 juta. Di kota P 51 unit, di kota Q 32 unit, di kota R 46 unit. Data penjualan mobil tersebut dapat dibuat dalam bentuk metrik. Metrik harga mobil adalah 146, 275, 528. Metrik jumlah penjualan adalah, kita mulai dari kolom 34, 56, 41, 45, 36, 37, 51, 32, 46. Mulai dari baris 34, 45, 51, 56, 36, 32, 41, 37, 46. Ordo metrik jumlah penjualan adalah 3 kali 3. Kenapa 3 kali 3? Karena barisnya 3 dan kolom pun 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andini. Saya akan melanjutkan slide berikutnya. Matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang nilai-nilai elemen pada diagonal utamanya selalu satu. Contohnya pada gambar tersebut. Dan matriks transpose. Matriks identitas adalah matriks yang mengalami pertukaran elemen dari baris menjadi kolom dan sebaliknya. Contohnya pada gambar tersebut dan contoh matriks transpose. Dan ada juga jenis-jenis matriks. Berdasarkan ordernya terdapat jenis matriks sebagai berikut. A. Matriks bujur sangkar atau persegi. B. Matriks baris. C. Matriks kolom. D. Matriks tegak. E. Matriks datar. Berdasarkan elemen-elemen penyusunnya terdapat jenis matriks sebagai berikut. A. Matriks 0. B. Matriks diagonal. C. Matriks skalar. D. Matriks simetri. E. Matriks simetri miring. F. Matriks identitas atau satuan. G. Matriks segitiga atas. H. Matriks segitiga bawah. I. Matriks transpose. Sifat-sifat matriks identitas. Matriks A kali I sama dengan A. I kali A sama dengan matriks A. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Dua buah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangi jika memiliki ordo yang sama. Caranya yaitu dengan menjumlahkan atau mengurangi elemen suatu. Contoh diketahui matriks-matriks berikut. Matriks A memiliki 3 kali 3 ordo. 1 min 2 4 2 min 1 1. Matriks B min 3 4 min 2 1 3 6. Yang ditanyakan yaitu tentukan matriks A ditambah B. Matriks A tambah B yaitu hasilnya 1 min 2 4 2 min 1 1 ditambah min 3 4 min 2 1 3 6 sama dengan 1 ditambah min 3 4 tambah min 2 min 1 tambah 3 min 2 ditambah 4 2 tambah 1 1 tambah 6. Hasilnya yaitu min 2 2 2 3 2 7. Selanjutnya saya Farul Aulia akan menjelaskan slide 10 dan 11. Perkalian bilangan real dengan metrik. Jika A sudah metrik dan K bilangan real, maka hasil kali K dan A adalah metrik yang diperoleh dengan mengalihkan masing-masing elemen metrik A dengan K. Contohnya sebagai berikut. Perkalian dua metrik. Metrik A dapat dikalikan dengan metrik B jika banyak kolom metrik A sama dengan banyak baris metrik B. Hasil kalinya adalah jumlah dari hasil kali elemen-elemen pada baris metrik A dengan elemen-elemen pada kolom metrik B.
Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya determinan. Determinan dari metrik A dinotasikan dengan A jika berodo 2 x 2 menentukan determinannya. Contohnya sebagai berikut. Jika berodo 3 x 3 menggunakan kaidah Sarus, contohnya sebagai berikut. Inverse metrik. Inverse dari metrik dinotasikan dengan A akar min 1. Contohnya sebagai berikut. Syarat suatu metrik A mempunyai inverse. 1. Jika A sama dengan 0, maka metrik A tidak mempunyai inverse. Oleh karena itu dikatakan metrik A sebagai metrik singular. Yang kedua, jika A sama dengan 0, maka metrik A mempunyai inverse. Oleh karena itu dikatakan metrik A sebagai metrik non singular. Selanjutnya, saya Fiska Anggreni akan menjelaskan materi mengenai penerapan matriks dalam sistem persamaan linear. Jika ada sistem persamaan linear sebagai berikut: AX plus BY sama dengan E dan CX plus DY sama dengan F, maka sistem persamaan linear tersebut dapat kita tuliskan dalam persamaan matriks berikut. Matriks A, A, B, C, D dikalikan dengan matriks X, X dan Y sama dengan matriks B, E, dan F. Maka dari itu, persamaan matriks ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan sifat berikut. Yang pertama, jika AX sama dengan B, maka XA inverse B dengan determinan A tidak sama dengan 0. Dan yang kedua, jika XA sama dengan B, maka X sama dengan BA inverse dengan determinan A tidak sama dengan 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai penyelesaian sistem persamaan linear. Cara menyelesaikan sistem persamaan linear ada 5 cara. Yang pertama, substitusi, yaitu dengan cara mengganti nilai dari salah satu variabel apabila bentuk variabelnya berupa X dan Y. Maka variabel X dapat ditentukan dengan mensubstitusikannya ke variabel Y. Begitupun sebaliknya. Misal, contohnya, substitusikan 2 ke 3X. Dalam hal ini, bilangan 2 akan menggantikan X. Dan hal ini, operasi bilangannya akan menjadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Yang kedua ada eliminasi, yaitu sebuah cara dalam variabel yang tersedia dengan menghilangkan salah satu variabel untuk menyelesaikan persamaan linear. Yang ketiga ada inverse matrix. Jika matriks A, A, B, C, D, maka inverse matriks A adalah menggunakan rumus A inverse sama dengan 1 dibagi A dikali D min B dikali C dikalikan matriks A, B, C, D. Dan yang keempat ada determinan. Jika matriks A, A, B, C, D, maka determinan A adalah menggunakan rumus determinan A sama dengan A dikali D min B dikali C. Perkenalkan, nama saya Rasilviana. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang contoh soal mengenai matriks inverse. Contoh soal, tentukan persamaan dari sistem persamaan berikut, yaitu 2x tambah 3y sama dengan 1, 3x tambah y sama dengan 5. Kemudian penyelesaian menggunakan matriks inverse. Pertama, ubah ke bentuk persamaan matriks, yaitu 2, 3, 3, 1 dikali xy sama dengan 1/2 kali 1 kurangi 3 kali 3 dalam kurung 1 negatif 3 dan 2 dikali 1 dan 5. Akan diperoleh x sama dengan 1/-7 dalam kurung 1 kali 1 tambah negatif 3 kali 5 dan negatif 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 5. Kemudian x sama dengan 1/-7 nah 1 kali 1 sama dengan 1, negatif 3 dikali 5 sama dengan negatif 15, kemudian negatif 3 dikurangi 1 sama dengan negatif 3 ditambah 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian x sama dengan 1/-7, 1 dikurangi 15 sama dengan negatif 14, dan negatif 3 ditambah 10 sama dengan 7. Setelah itu dikalikan, kemudian hasilnya akan menjadi x sama dengan dalam kurung negatif 14/-7 dan 7/-7. Kemudian hasil himpunan tersebut akan menghasilkan x sama dengan 2 negatif 1, yaitu x 2 dan y negatif 1. Kemudian penerapan matriks dalam ekonomi bisnis,
Biliar, suatu perusahaan pembuat meja biliar, membuat 3 jenis meja biliar untuk rumahan, pengguna komersial, dan pengguna profesional. Banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk merakit, mengangkut, dan memasang meja biliar tersebut terangkum dalam matriks T, di mana semua waktunya dalam jam. Biaya masing-masing komponen tersebut dalam rupiah tiap jamnya tersaji dalam matriks C. Untuk kedua gudang perusahaan tersebut yaitu Lumajang dan Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Made Indah Hasica dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penerapan matriks dalam ekonomi bisnis. Saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. A. Berapakah biaya untuk merakit, mengangkut, dan memasang meja biliar komersial dari gudang yang berada di Lumajang? B. Berapakah biaya untuk merakit, mengangkut, dan memasang meja biliar komersial dari gudang yang berada di Banyuwangi? Yang C. Hitunglah perkalian matriks TC dan interpretasikan masing-masing elemennya. Rumahan, merakit 1, mengangkut 0,2, memasang 1,5. Komersialnya 1,5, merakit, mengangkut 0,5, memasang 2,2. Profesionalnya 1,75 merakit, 0,75 itu mengangkut, dan 2,5 memasang, sama dengan T. Merakit Lumajang 100.000, Banyuwangi 80.000, mengangkut Lumajang 120 dan Banyuwangi 105, memasang 135 Lumajang dan Banyuwangi 125, sama dengan C. Dan penyelesaiannya adalah T komersial dikali C Lumajang. T-nya 1,5, 0,5, 2,2 dikali C-nya 100.000, 120 dan 135. TC sama dengan 1,5 dikali 100.000, itu adalah merakit. Sedangkan 0,5 dikali 120 itu adalah mengangkut. Dan 2,2 dikali 135 itu memasang. Jadi TC sama dengan Rp 150.000 merakit, Rp 80.000 mengangkut, dan Rp 297 memasang. Jadi total keseluruhannya adalah 150 ditambah 60 ditambah 297, itu hasilnya adalah 507.000. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Melwati Purwasi. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi mengenai penerapan matriks dalam ekonomi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan soal mengenai perusahaan pembuatan meja biliar bagian B dan C. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pertanyaan bagian B, yaitu berapakah biaya untuk merakit, mengangkut, dan memasang meja biliar komersial dari gudang yang berada di Banyuwangi. Di sini kita akan menggunakan rumus TC, di mana T-nya itu nilai meja biliar komersial dikali C, nilai penyimpanan barang atau gudang yang berada di Banyuwangi. Maka dari itu, untuk perhitungannya kita akan menggunakan matriks baris dan kolom atau matriks baris dikali kolom dengan ordo 3x3. Kemudian kita tulis TC sama dengan masukkan nilai T komersialnya 1,5, 0,5, 2,2 dikalikan dengan nilai gudang yang berada di Banyuwangi, yaitu 80.000, 105.000, dan 125.000. Karena rumusnya T dikali C, maka nilai kedua matriks baris dan kolom tersebut kita kalikan. TC sama dengan 1,5 dikali 80.000 sama dengan 120.000. 0,5 dikali 105.000 sama dengan 52.500. 2,2 dikali 125.000 sama dengan 275.000. Nah, lalu diketahuilah nilai TC Banyuwangi atau nilai biaya operasional perusahaannya, yang dimana biaya operasi merakitnya itu 120.000, biaya mengangkutnya 52.500, dan biaya memasang 275.000. Untuk biaya totalnya kita tambahkan TC total sama dengan 120.000 ditambah 52.500 ditambah 275.000, totalnya 447.500.
maka diketahuilah biaya untuk merakit, mengangkut, dan memasang meja biliar komersial dari gudang yang berada di Banyuwangi senilai Rp447.500. Nah, kemudian untuk pertanyaan bagian C, yaitu hitunglah perkalian matriks TC dan interpretasikan masing-masing elemennya. Sama seperti pertanyaan bagian B, kita bisa menggunakan rumus T dikali C. Seperti di keterangan soal, karena kita akan menghitung perkalian matriks TC, maka untuk nilai T kita akan memasukkan biaya keseluruhannya, yaitu biaya rumahan, komersial, dan profesional, dikali dengan nilai C yang meliputi nilai dari gudang yang berada di Lumajang dan di Banyuwangi. Kita masukkan semua biaya atau nilainya, kemudian kalikan. Untuk interpretasi masing-masing elemennya, di baris pertama pada matriks TC menunjukkan jumlah total biaya untuk merakit meja biliar rumahan dari gudang Lumajang dan Banyuwangi. Di baris kedua pada matriks TC menunjukkan jumlah total biaya untuk mengangkut meja biliar rumahan dari gudang Lumajang dan Banyuwangi. Dan untuk baris yang ketiga pada matriks TC menunjukkan jumlah total biaya untuk memasang meja biliar rumahan dari gudang Lumajang dan Banyuwangi. Dan terakhir saya Fikri akan menjelaskan tentang kesimpulan yang sudah dijabarkan. Kesimpulannya, matriks merupakan kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau keduanya dalam tanda kurung. Dari kasus ekonomi perusahaan Y Biliar dalam memproduksi meja biliar, matriks berguna untuk menentukan keuntungan yang diperoleh dari setiap transaksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.